Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-113 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syai' wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yatluna al-kitab kadzalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim wallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Dan orang Yahudi berkata, ya, ya, maaf. Nah, ya betul. Itu yang lalu ya. Iya, sahih. Ayat ke-116, 117. Taib. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa qalu takhadallahu waladan subhanah bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa qalu, dan mereka mengatakan Allah memiliki walad, anak. Subhanah, maha suci Allah. Bahkan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, kullun lahu qanitun, seluruhnya tunduk kepada Allah. Badi'us samawati wal ard, Allah pencipta langit dan bumi. Wa idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan apabila Allah menetapkan suatu urusan, maka sesungguhnya Allah akan mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka akan terjadi. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan kepada kita tuduhan dari siapapun mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Padahal seluruh apa yang ada di muka bumi ini itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila Allah menentukan suatu urusan, perkaranya sangat mudah. Allah katakan kun, jadilah, maka akan terjadi. Kita baca penjelasan dari Al-Muallif Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qalu, dan mereka berkata. Siapa yang dimaksud dengan mereka di sini? Ai al-yahudu wan nasara wal musyrikun. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, dan orang-orang musyrik. Ya, orang Yahudi mengatakan Uzairun ibnullah.
Uzair itu anaknya Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah, Isa anaknya Allah. Orang-orang musyrik mengatakan bahwa malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Jadi orang Yahudi, orang Nasara, orang-orang musyrik, mereka mengklaim bahwa Allah itu memiliki anak. Wa kullu man qala dzalik, dan siapapun yang mengatakan hal tersebut. Jadi tidak hanya terbatas mereka ini saja, 3 kelompok ini saja. Barangkali ada yang lain yang mengatakan demikian, maka itu adalah kebatilan. Ya. Ittakhadallahu walada. Ini klaim mereka. Allah memiliki anak. Fanasabuhu ila ma la yaliqu bijalalih. Maka mereka menisbatkan kepada Allah apa yang tidak pantas, tidak layak bagi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa asa'u kullal isaah. Mereka berbuat keburukan dengan segala keburukan yang ada. Wa zalamu anfusahum, dan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Jadi mereka menisbatkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya mereka berbuat zalim terhadap diri sendiri. Wa huwa ta'ala sabirun ala dzalika minhum, dan Allah taala bersabar atas yang demikian itu dari mereka. Qad halima alaihim, Allah masih bersikap santun kepada mereka. Wa afahum, memaafkan. Wa razaqahum, memberi rezeki mereka. Ma'atanakusihim iyyah subhanah, padahal mereka merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna sabar yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan bahwa tidak ada yang lebih sabar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tatkala hamba-hambanya berbuat syirik kepada Allah, Allah masih memberikan rezeki. Ya, Allah masih memberikan rezeki. Nah, demikian pula ketika orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, dan siapapun yang mengikuti perbuatan dan ucapan mereka mengatakan Allah memiliki anak, apakah Allah Subhanahu wa taala langsung mengazab mereka? Jawabannya tidak. Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberi rezeki mereka, bersikap santun pada mereka. Padahal itu adalah ucapan yang sangat keji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu ay tanazzaha wa taqaddasa an kulli ma wasafahu bihil musyrikun wadh-dhalimuna mimma la yaliqu bijalalih. Maha suci Allah, yaitu maha bersih, maha suci dari segala apa yang disifati oleh orang-orang musyrik dan orang-orang zalim, dari apa yang tidak layak bagi kemuliaan Allah. Fasubhana man lahul kamalul mutlaq min jami'il wujuh. Maka maha suci dia, yaitu maha suci Allah, yang memiliki kesempurnaan yang mutlak dari segala sisi. Alladzi la ya'tarihi naqsun biwajhin minal wujuh, yang tidak memiliki atau tidak disisipi kekurangan dari sisi manapun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, subhanahu, maha suci ia, yaitu maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ini kerap disebutkan tatkala ada tuduhan-tuduhan keji terhadap Allah Subhanahu wa taala.
tatkala ada ucapan-ucapan yang tidak pantas yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya akan disebutkan subhanahu wa ta'ala amma yasifun, Maha suci Allah atas apa yang mereka sifatkan. Termasuk di antaranya sifat Allah memiliki anak. Maka ini adalah bentuk perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingatkan lagi bahwasanya sebuah sifat itu akan menjadi sempurna atau justru tidak sempurna, itu tergantung siapa yang disifati. Sifat yang sama apabila diterapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa menjadi perendahan terhadap Allah. Di sisi lain, sifat ini jika ditujukan kepada makhluk, maka justru menjadi sifat yang sempurna. Memiliki anak, apabila ini disifatkan kepada makhluk manusia, maka ini sifat yang sempurna. Manusia kalau tidak memiliki anak, ini kurang. Nah, di antara kesempurnaan hidup manusia jika mereka memiliki anak keturunan. Jadi orang yang memiliki anak dengan yang tidak memiliki anak itu berbeda. Yang memiliki anak lebih sempurna hidupnya. Yang tidak memiliki anak kurang sempurna hidupnya. Itu jika kita nisbatkan kepada makhluk. Namun apabila hal ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berbalik. Justru ketika Allah diklaim memiliki anak, ini menjadi sifat kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Justru ini merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Kuasa, lam yalid wa lam yulad. Maka tuduhan Allah memiliki anak ini tuduhan yang keji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita ambil contoh yang lain. Manusia apabila ia tidak bisa tidur, maka ini sifat yang kurang baginya, butuh berobat. Ada yang salah di dalam tubuhnya. Keluhan, nggak bisa tidur itu keluhan. Melek terus itu keluhan. Butuh untuk diobati, butuh untuk diperiksakan. Karena manusia akan terasa sempurna hidupnya jika dia bisa istirahat, bisa tidur. Adapun Allah Subhanahu wa taala la ya'khudhuhu sinatu wa la naum, sama sekali tidak mengantuk dan tidak tidur. Bagi Allah ini sifat yang sempurna. Ini sifat yang sempurna. Kalau Allah disifati dengan mengantuk dan tidur, maka ini menjadi sifat yang rendah. Maka dari itu sebuah sifat apakah sempurna atau tidak tergantung kepada siapa ia disematkan. Kalau kepada makhluk bisa jadi sempurna. Kalau kepada Allah maka justru merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka segala macam bentuk perendahan terhadap Allah kita katakan subhanah, maha suci Allah. Allah tidak seperti itu. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun, maha suci Allah dan maha tinggi Allah atas apa yang mereka sifatkan. Nah, jadi Allah sama sekali tidak dihinggapi kekurangan dari segala sisinya. Karena Allah itu maha sempurna.
Wa ma'raddihi liqaulihim, dan bersama dengan bantahan Allah terhadap ucapan mereka, aqamal hujjata wal burhan ala tanzihi an dzalik. Allah menegakkan hujjah dan bukti atas pensucian Allah dari yang demikian itu. Faqal, maka Allah berfirman, ballahu ma fis samawati wal ard. Jadi Allah Subhanahu wa taala membantah tuduhan tersebut dan meluruskan, ya, bahkan lahu ma fis samawati wal ard, milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Ai jami'uhum milkuhu wa abiduhu yatasarrafu fihim tasarrufal malik bil mamalik. Itu seluruh mereka adalah milik dan hamba Allah. Milik Allah dan hamba Allah. Allah berbuat terhadap mereka sebagaimana seorang raja berbuat kepada rakyat-rakyat yang dikuasainya. Wa hum qanituna lahum musakharuna tahta tadbirih, dan mereka, itu makhluk-makhluknya, hamba-hambanya, patuh terhadap Allah. Mereka dikuasai, ya, musakhar, mereka dikuasai di bawah pengaturan Allah. Fa idza kanu kulluhum abidah, maka tatkala mereka semua itu hamba Allah, muftaqirina ilaih, butuh kepada Allah, wa huwa ghaniyun anhum, sedangkan Allah maha kaya dari mereka, tidak butuh kepada mereka, fa kaifa yakunu minhum ahad, maka bagaimana mungkin di antara mereka ada yakunu lahu waladan, yang menjadi anaknya Allah. Wal waladu la budda an yakuna min jinsi walidihi li'annahu juz'un minhu, karena anak itu pasti sejenis dengan ayahnya, orang tuanya, karena anak itu bagian darinya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini bantahan secara logika yang sangat luar biasa. Perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ballahu ma fis samawati wal ard, bahkan seluruh ada yang di muka bumi ini, seluruh apa yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah, hamba Allah, makhluk Allah. Ya, seluruh yang ada di permukaan bumi hamba Allah, di langit, ya, di langit dan di bumi hamba Allah, makhluk Allah, ciptaan Allah. Nah, sekarang mereka ini berarti bukan bagian dari Allah. Ya, mereka ini bukan bagian dari Allah. Tidak ada hubungannya sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu ciptaan Allah. Nah, kalau Allah itu memiliki anak, otomatis anak itu memiliki bagian dari ayahnya, dari orang tuanya. Nah, sedangkan yang di muka bumi itu tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka-mereka yang dianggap sebagai anak Allah semuanya makhluk ciptaan Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Siapa itu? Makhluk, manusia. Orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Isa anaknya Allah. Siapa Nabi Isa? Manusia. Yang jelas-jelas memiliki sifat persis dengan manusia. Karena memang Nabi Isa manusia. Orang-orang musyrikin mengatakan bahwasanya malaikat-malaikat itu anak perempuan Allah. Siapa malaikat? Makhluk ciptaan Allah. Penghuni langit dan juga ada yang di bumi. Dan apa hubungan mereka dengan Allah?
Adakah bagian dari Allah yang ada pada mereka? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Makhluk tidak sedikit pun memiliki jenis yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau manusia, ayahnya, orang tuanya juga manusia. Binatang, kucing, ya orang tuanya ya kucing, anjing orang tuanya ya anjing, kambing orang tuanya ya kambing. Nah sekarang malaikat yang dianggap sebagai anaknya Allah, siapa orang tuanya? Nabi Isa dilahirkan oleh seorang wanita, manusia, Ibunda Maryam. Uzair pun juga demikian. Ya. Jadi sama sekali tidak ada di dalam bagian mereka itu Allah sedikit pun. Makanya dikatakan bahwa li'annal walid fa kaifa ya li'annal wal waladu la budda an yakuna min jinsi walidihi, dan yang namanya anak itu harus memiliki unsur sejenis dengan orang tuanya. Nah, sekarang enggak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka-mereka yang dianggap sebagai anak Allah, mereka serupanya dengan siapa? Dengan makhluk. Uzair, Isa, mereka serupa dengan manusia seperti kita, seperti ayah ibunya, seperti orang tua mereka. Malaikat serupa dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Maka klaim Allah memiliki anak ini klaim yang sangat batil. Ya, berdasarkan dalil logika yang disampaikan oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Allah ta'ala al-malikul qahir, dan Allah ta'ala adalah al-malik, ya, raja yang menguasai, al-qahir yang menguasai. Wa antumul mamlukun al-maqhurun, sedangkan kalian yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak adalah mamluk yang dimiliki oleh Allah. Kalian itu yang dikuasai oleh Allah. Wa huwal ghaniyyu wa antumul fuqara, dan dia maha kaya sedangkan kalian fakir. Fa kaifa ma'a hadza yakunu lahu walad, maka bagaimana dengan hal semacam ini dianggap bahwasanya ia memiliki anak. Hada min abtalil batili wa amsajihi, ini diantara kebatilan yang paling batil dan yang paling buruk. Ya, jadi diantara tuduhan yang paling buruk terhadap Allah yaitu klaim bahwa Allah itu memiliki anak. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullun lahu qanitun. Seluruh yang ada di langit dan di bumi yang merupakan makhluk-makhluk Allah, mereka semua itu qanitun. Wal qunut, dan al qunut maknanya tunduk, nau'an, itu ada dua. Qunutun amun, tunduk secara umum. Wa huwa qunutul khalqi kullihim tahta tadbiril khaliq, yaitu tunduknya seluruh makhluk di bawah pengaturan dari al-khaliq. Itu qunut am, seluruh makhluk tunduk di bawah kekuasaan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun makhluk yang bisa keluar dari kekuasaan Allah. Enggak ada makhluk yang bisa tidak diatur oleh Allah. Ya, itu qunut am, ketundukan yang umum. Wa khasun, dan yang kedua
ketundukan yang khusus, wa huwa qunutul ibadah, yaitu tunduk di dalam beribadah, tunduk di dalam beribadah. Ya, fannaul awwalu, maka jenis yang pertama qunut al-am, tunduk yang umum, kama fi hadhil ayah, itu seperti di dalam ayat ini. Jadi seluruh makhluk tidak ada satupun yang terkecuali mereka di bawah kekuasaan mutlak Allah.